Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl ya, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Ini posisinya itu di jalur Pantura. Kalau teman-teman sering ke Surabaya, ini jalur Surabaya dan dijuluki yaitu jalur Pantura karena dia jalur bagian utara. Jika teman-teman pas main ke Surabaya pasti melewati jalur tersebut, kecuali kalau tidak masuk tol. Kalau masuk tol ya tidak, karena tol ini posisinya agak menengah ya. Melanjutkan pada materi, yaitu saya ingin menjawab komentar dari teman yang kemarin menanyakan, masih berkelanjutan dengan video kemarin, yaitu tentang grafting ya. Dia bilang, apa gunanya kita grafting jika entresnya kita benamkan sehingga rostoknya tidak kepakai. Siapa bilang rostok tidak kepakai? Rostok tetap kepakai dan tetap kita manfaatkan perakaran. Sebenarnya sistem grafting tersebut adalah tujuannya itu memperbanyak bibit dengan cara cepat. Hasilnya bagaimana kalau kita tenggelamkan? Ini ada perbandingan yang sangat jelas sekali. Ini tidak saya tenggelamkan. Kenapa tidak saya tenggelamkan? Karena rostoknya terlalu panjang, jadi entresnya tidak memungkinkan untuk saya tenggelamkan, karena media yang saya gunakan ini itu ketinggiannya hanya sekitar setengah meter. Jadi kalau saya tenggelamkan saya harus menambah ketinggian lagi, tetapi nanti akan jelek posisinya. Tapi tetap saya biarkan seperti ini. Perkembangannya tetap tidak bagus. Karena apa? Ya tetap berkembang dan subur, akan tetapi jika dibandingkan sama tanaman anggur yang saya tenggelamkan entresnya, saya timbun rostoknya, itu pertumbuhannya 2 kali lipat. Contohnya seperti ini. Ini saya tanam berbarengan ya. Masih perlakuan media sama, kondisi tidak jauh berbeda, tetapi dalam penanamannya perlakuannya yang beda. Yang satu saya tenggelamkan entresnya, saya jadikan akar bertingkat, dan yang satu tidak. Nah, yang saya tenggelamkan pertumbuhannya lebih cepat, dan yang tidak saya tenggelamkan hasilnya lebih kecil, pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, seperti ini. Kenapa ilmu ini saya gunakan dan saya terapkan terus? Karena pengalaman saya hasilnya lebih bagus ketimbang saya biarkan entres tidak saya benamkan. Loh, tetapi kalau menggunakan sistem tersebut berarti rostok tidak ada gunanya dong. Untuk apa kita grafting? Apa tidak harus langsung setek? Nah, ini adalah sebenarnya itu proses pasar ya. Kalau kita ingin menanam dengan cepat, yaitu menggunakan cutting seperti ini ya. Cutting seperti ini, kita menunggu tanaman anggur tua dulu. Berarti kita kalau ada pesanan sulit untuk mengejar target pasar. Kalau kita mengandalkan sistem setek seperti ini. Sebenarnya untuk pembuahan sama-sama bisa berbuah, hanya bedanya kalau dengan sistem setek itu tidak semua anggur impor bisa kita lakukan dengan sistem tersebut. Seandainya bisa, hasilnya pun tidak bisa lama. Maka dari itu kita mencari solusi yang tepat, yaitu dengan cara grafting. Karena apa? Dengan cara grafting kita mencari anggur yang sudah beredar lama dan bisa adaptasi di negara kita. Contohnya seperti Isabella, Red Master, dan lain sebagainya. Itu tanaman tersebut sudah tidak diragukan lagi seandainya kita jadikan yaitu rostok bawahan. Akhirnya kita lakukan sambung seperti ini. Dan cara ini bisa mempercepat kebutuhan bibit-bibit yang dibutuhkan. Tetapi jika kita mengandalkan sistem stek seperti ini, kita harus menunggu tanaman tersebut tua dulu ya, baru kita lakukan pemangkasan dan penanaman. Tetapi dengan cara ini kita hanya mendapatkan bibit yang terbatas. Berbeda kalau kita menggunakan cara sistem grafting. Dengan sistem grafting ini
kita bisa produksi tiap hari. Tetapi kalau dengan sistem setek, kita tidak bisa produksi tiap hari. Karena apa? Karena kayu anggur yang kita tanam, kita potong, kita setek, kita potong, kita setek, dia akhirnya kerdil dan pertumbuhannya pun kita kehabisan. Berbeda dengan cara sistem grafting. Ada cara lagi untuk memperbanyak, yaitu dengan cara mencangkok. Nah, cara mencangkok ini cara yang paling mudah. Akan tetapi juga kita tidak bisa mendapatkan produksi yang banyak. Terus kalau tanaman anggur sering kita cangkok, pertumbuhan tanaman tersebut juga jelek ya. Nah, kalau kita mencangkok sebelum pemangkasan seperti ini ya, kita mau melakukan pembuahan. Sebelum melakukan pembuahan di cabang tersier kita cangkok dulu. Biasanya orang-orang seperti itu, sayang daripada dibuang, dan kita cangkok dan nantinya akan mendapatkan bibit-bibit yang sekaligus langsung besar. Cara itu juga bagus, akan tetapi biasanya anggur yang kita cangkok itu nanti akan berdampak kurang sehat. Pengalaman ini pernah saya alami sendiri, maka dari itu saya sampaikan pada teman-teman, kalau anggur sering kita cangkok nanti akan berdampak buruk pada pertumbuhan dan pembuahan, malah dia ngambek tidak mau berbuah. Maka dari itu saran saya, cara grafting adalah solusi yang tepat untuk mendapatkan bibit yang banyak dan memenuhi pasar. Nah, kenapa ada istilah tersebut dan cara tersebut? Karena sebenarnya cara-cara tersebut itu untuk memperbanyak bibit. Kita nggak usah terkecoh. Sebenarnya ilmu pertanian itu tidak rumit kok. Yang penting kita mau berpikir dan kita mau menganalisa terus. Karena ilmu pertanian pun tidak ilmu paten. Bisa berkembang kapan saja jika kita mau mengembangkannya. Dan pola-pola pikir tersebut bisa kita gali melalui penelitian yang kita lakukan sendiri. Nah, nanti akan menemukan jalan yang terbaik untuk mengembangkan tanaman yang kita tanam. Seperti ini, kalau kita gunakan setek cangkok kita kan hanya mendapatkan beberapa saja. Tetapi kalau menggunakan grafting, segini ini bisa jadi bibit 100 lebih. Karena kita menghitungnya dari satu mata tunas. Malah dari pengalaman saya pribadi, yang saya tanam anggur dengan sistem setek, buahnya malah lebih manis ketimbang kita menggunakan sistem grafting. Nah, cara ini bisa menjadi masukan terutama buat saya sendiri dan juga buat teman-teman ya, karena terus terang saya itu tidak pernah harus mengikuti pola pikir saya. Akan tetapi sebenarnya ilmu pertanian itu yang penting kita itu bisa menggali sendiri dan mengembangkan, setidaknya ya ada patokan, tetapi patokan tersebut itu bisa dirubah-rubah kalau ilmu pertanian. Karena apa? Karena biasanya tiap daerah pun kondisi media tanamnya juga berbeda, media tanahnya juga berbeda. Kondisi tanah di sini sama kondisi tanah di Kalimantan juga berbeda. Maka dari itu kita itu harus pandai-pandai menyesuaikan karakter tanaman tersebut pada tempat kita menanam. Contohnya seperti ini saya tanam belum ada yaitu 7 bulan, tapi pertumbuhannya sangat bagus sekali. Ini varian MF. Dengan saya tenggelamkan yaitu tadi entresnya. Saya berharap dengan akar bersusun akan mendapatkan pertumbuhan yang lebih cepat sesuai yang saya inginkan. Semoga video ini bisa memberi jawaban untuk saudara yang berkomentar dan menanyakan hal tersebut. Kalau saya tulis ya penuh ya, karena saya sampaikan aja masih banyak yang belum bisa saya sampaikan, karena masih banyak sekali untuk memahami hal tersebut. Semoga sedikit pemahaman ini bisa memberi pemahaman untuk teman-teman semua. Yang penting kita itu menanam dan meneliti terus dan mengetahui apa yang diharapkan tanaman kita, sehingga kita akan mendapatkan hasil-hasil yang terbaik dan pertanian kita tetap maju terus. Jangan berhenti pada satu teori saja. Teori tersebut bisa kita pegang, akan tetapi jangan dijadikan patokan pakem. Intinya adalah usahakan bagaimana caranya agar tanaman tersebut itu bisa tumbuh bagus dan
subur. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini bukan bermaksud saya menggurui, tapi di sini saya mengeluarkan pola pikir saya. Jika memang pola pikir saya bisa diterima, ya silahkan. Jika tidak bisa diterima, ya jangan diterima. Kita ambil hikmahnya saja dan kita ambil baiknya saja. Teruslah kita berkreasi, berkreatif agar mendapatkan hasil yang baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan berhenti untuk berpikir dan jangan berhenti untuk mencari. Pasti akan ketemu jalan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.